Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Henny Channel. Kali ini saya akan membuat adonan lembaran atau dikenal dengan puff pastry dough. Adonan lembaran ini bisa dibuat beberapa jenis produk ya. Baik teman-teman, sebelum saya mulai membuat adonan lembaran atau puff pastry dough dan produk yang dihasilkan dari puff pastry dough ini, saya mengingatkan teman-teman semua ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Bahan yang digunakan untuk membuat puff pastry dough atau adonan berlapis atau adonan lembaran. Yang pertama yaitu terigunya terigu protein tinggi. Yang kedua garam ini berfungsi untuk memberikan rasa. Yang ketiga air es. Berikutnya ada lemon juice, memberikan kelembapan pada adonan supaya mudah untuk dibentuk. Berikutnya lemak selain lemak margarin ya, memberikan nutrisi dan juga memberikan kelembapan dan juga supaya adonan tidak kenyal ya. Yang terakhir sebagai pelapis atau bahan yang berfungsi untuk memberikan lapisan-lapisan nanti adalah lemak coarse fat. Nah, kebetulan saya di sini sudah menggilingnya, sudah menipiskannya. Jadi nanti tinggal diaplikasikan. Langkah-langkah pembuatan puff pastry dough atau adonan puff pastry yaitu yang pertama masukkan bahan kering, garam, kita aduk rata dulu. Setelah bahan kering masuk, kita masukkan lemon juice. Berikutnya kita masukkan air es. Menguliknya tidak sampai kalis ya, hanya agak kalis saja. Setelah seperti ini baru bisa kita tambahkan lemak margarin ini. Terus saja kita uli kurang lebih 6 sampai 7 menit ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Adonan sudah mulai bisa menyatu. Terus saja aduk. Adonan diuli terus hingga tidak menempel. Tetapi tidak sampai kalis, tuh hanya seperti ini saja. Setelah adonan seperti ini, berikutnya adonan kita istirahatkan selama 10 menit. Diistirahatkan di tempat yang sejuk ya, boleh di dalam lemari pendingin atau di udara terbuka saja, tetapi sejuk keadaannya. Setelah adonan diistirahatkan selama 10 menit, berikutnya kita akan menggiling adonan. Nah, tengah mundur, tengah maju. Seperti ini. Kita usahakan buat adonan menjadi persegi panjang yang simetris ya. Nah, sebelum nanti kita isi, kita ukur dulu
besarnya corset. Corsetnya panjang, jadi kita buat juga adonannya memanjang. Kita akan isi 2/3 adonan ini dengan corset. Nah, kurang lebih seperti ini. Corset sudah didinginkan terlebih dahulu ya. Setelah digiling seperti ini, tadi sudah kita ukur. Berikutnya kita akan aplikasikan corset di atas adonan. Seperti ini. Kurang lebih saya mengukurnya 2/3 dari adonannya. Saya lipat dengan cara seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa, memberikan ruang nanti untuk mengembang ke pinggir. Nah, berikutnya ini akan kita lipat lagi. Seperti ini. Dan setelah dilipat, diamkan dulu selama 10 menit. Setelah adonan diistirahatkan selama 10 menit di tempat yang sejuk, berikutnya kita akan giling adonan ya. Akan kita tipiskan kurang lebih setebal 2 cm. Caranya, tengah, tarik ke atas, tarik ke bawah. Seperti ini. Adonan boleh dibalik ya. Terus saja. Saya akan membuat lipatan double, single, double ya. Yang pertama lipatan double, yang kedua single, dan yang ketiga double lagi. Ini sudah cukup panjang. Berikutnya akan saya lipat. Nah, beginilah lipatan double. Nah, setelah lipat seperti itu, baru yang keduanya. Selesai. Setelah ini kita bungkus kertas atau plastik dan kita tandai. Sekarang lipatan yang keberapa, apakah single ataukah double, selama kita mengistirahatkan adonan ini. Ini saya mau tandai dengan lipatan double. Kita simpan. Nah, sudah disirahkan selama 10 menit. Berikutnya kita akan buka dan kita akan giling lagi untuk dibuat lipatan single. Dari tengah, tarik ke bawah, tarik ke atas. Jika menempel seperti ini, kita bisa tambahkan tepung. Dibalik saja supaya mudah. Oh iya, ada tipsnya ya. Pada saat kita menggiling, usahakan kita menekan dan tidak terjadi robek-robek pada adonan. Nah, hingga memanjang kurang lebih seperti ini. Kalau sudah memanjang, berikutnya kita lipat menjadi atau bentuk model lipatan single. Nah, seperti ini, satu lipat saja. Istirahatkan lagi selama 10 menit di tempat yang dingin.
Nah, seperti ini kita bungkus dan kita beri tanda. Tadi double, sekarang single. Ini baru tahapan yang kedua. Istirahatkan. Setelah diistirahatkan selama 10 menit, berikutnya kita akan giling lagi yang ketiga kalinya. Tadi di sini sudah ada double, single, dan sekarang double sekali lagi. Setelah itu selesai, boleh kita simpan bekukan atau boleh kita gunakan langsung. Ini yang ketiga ya. Setelah digiling terus, hasilnya akan seperti ini. Menjadi lebih panjang, kalau mau melebar juga boleh. Ini tahapan yang ketiga, yaitu double. Nah, setelah seperti ini kita balik. Nah, bagian mulusnya di luar. Ini adalah lipatan double lagi. Nah, seperti ini. Diamkan lagi selama 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, berikutnya kita giling lagi. Nah, ini adalah proses menggiling yang terakhir. Biasanya digiling hingga ketebalan 5 mm atau setengah sentimeter. Ini adalah adonan yang sudah digiling setebal kurang lebih setengah sentimeter. Berikutnya, sebelum adonan ini digunakan, kita akan potong bagian sisinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Diusahakan memotong tidak terputus. Mengapa bagian pinggirannya perlu kita potong? Karena ini mengunci bagian lapisan-lapisan nanti. Jadi kalau sudah dipotong, ini akan membentuk lapisan-lapisan nanti pada saat dibakar. Sekelilingnya ya, terus saja hingga di ujung. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi begini, bisa kita simpan di freezer. Cara penyimpanannya adalah setiap lapisan dialasi dengan plastik. Misal ini melipat, nah, kita kasih plastik. Ini adalah adonan yang sudah digiling setebal kurang lebih setengah sentimeter. Kalau mau digunakan tinggal langsung saja dicetak atau dibentuk, tetapi kalau mau disimpan di dalam freezer, sebaiknya setiap lapisan ini kita berikan plastik dulu supaya tidak menempel. Caranya adalah seperti ini untuk lapisan yang pertama. Berikutnya kita akan melipat satunya lagi, dan sebelum kita lipat menutup seperti ini, kita akan alasi dengan plastik lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah siap disimpan di dalam freezer. Nanti kalau pada saat beku kita mau gunakan, kita tinggal buka saja, sudah tidak menempel.